Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 3. Nama saya Enrico Masela, partner saya Monica, dan partner saya satunya Evelyn. Oke, di minggu kali ini kita akan mempresentasikan tentang financial position statement, analisis, dan financial activities. Jadi sebelumnya kita akan menganalisis mengenai balance sheet, atau mungkin kalian lebih kenal dengan istilah statement of financial position. Jadi apa itu statement of financial position atau balance sheet? Basically sebutannya adalah neraca dalam bahasa Indonesia, artinya adalah laporan yang menyajikan nilai-nilai dari aset dibandingkan dengan nilai dari liabilitas dan ekuitasnya. Nah, di dalam laporan neraca tersebut kita bisa lihat kondisi atau posisi keuangan perusahaan pada tanggal atau tahun tertentu sesuai dengan bagaimana perusahaan tersebut menyajikannya. Nah, di laporan ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu memuat beberapa komponen seperti misalnya aset, liabilitas, dan ekuitas yang mencerminkan posisi internal perusahaan itu seperti apa dan bagaimana sentimen terhadap investor. Untuk rumusnya sendiri, itu aset sama dengan liability plus equity. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait apa yang disebut dengan consolidation. Jadi, consolidation adalah sebuah momen ketika perusahaan mengakuisisi anak perusahaan dan dikatakan akan perlu melakukan konsolidasi apabila kepemilikan sahamnya minimal 50% atau lebih. Dan ketika telah mencapai angka 50% lebih, maka perusahaan parent tersebut harus mengkonsolidasi laporan keuangannya dengan laporan keuangan anak perusahaan tersebut. Dan neraca disusun pada titik waktu tertentu di periode akuntansi. Biasanya perusahaan menyajikannya secara tahunan, tapi juga ada yang menyajikan secara kuartalan. Dan itu disajikan biasanya di akhir bulan tersebut, misalnya 31 Desember. Kemudian, laporan keuangan harus memiliki unsur reliability, di mana laporan keuangan dikatakan andal jika dia itu bisa dibandingkan atau ada komparatif datanya, contohnya dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat laporan keuangan yang disajikan, biasanya perusahaan minimal membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya. Kemudian ada juga salah satu alat analisis untuk neraca, yaitu common size, di mana ini merupakan bentuk analisis vertikal yang menyatakan persentase dari total suatu komponen dibandingkan komponen lainnya. Misalnya dari komponen current asset dibandingkan dengan total asetnya, dan lain-lain. Selanjutnya itu terkait aset. Yang pertama itu ada current assets atau aset lancar, yaitu kas dan aset lain yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi, yang mana lebih panjang. Nah, siklus operasi sendiri itu adalah waktu yang diperlukan untuk membeli atau membuat persediaan, menjual produk, dan juga menagih kas dari pelanggan. Untuk sebagian besar perusahaan, biasanya siklus operasinya itu kurang dari setahun. Tapi ada beberapa industri yang misalnya kayak tembakau dan juga anggur itu bisa lebih panjang. Lalu untuk rumusnya itu ada working capital sama dengan aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Lalu terkait dengan cash and marketable securities, kas itu kan sebagai uang tunai, baik yang belum disetor maupun yang ada di dalam bank. Nah, surat berharga atau marketable securities itu investasi jangka pendek yang sangat liquid dan biasanya itu dengan jatuh tempo yang kurang dari setahun. Misalnya itu kayak treasury bills, sertifikat deposito, obligasi jangka pendek, dan juga commercial paper. Nah, tujuannya ini itu untuk menempatkan dana sementara agar menghasilkan return. Nah, surat berharga ini juga dikelompokkan menjadi 3 kategori akuntansi. Yang pertama yaitu held to maturity atau surat utang yang dimaksudkan untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo. Nah, yang kedua yaitu trading securities atau surat utang atau ekuitas yang diperdagangkan untuk keuntungan jangka pendek perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu available for sale, itu sisanya yang dilaporkan pada nilai wajar. Bisakah di skip masuk ke bagian yang liabilitas dan ekuitas? Nah ini, silakan kelompok yang bagian liabilitas dan ekuitas. Jadi yang pertama ada current liabilities atau aset lancar. Aset lancar merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan yang menunjukkan hak-hak eksternal atas aset perusahaan. Nah, untuk current liabilities itu ada 6. Yang pertama account payable, yang kedua not payable, yang ketiga current maturities of long term debt, yang keempat ada unearned revenue, yang kelima ada
accrued liabilities, dan yang keenam ada deferred tax. Oke, masuk yang pertama, open payable. Open payable merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan atas pembelian barang atau jasa secara kredit terhadap supplier. Nah, apabila perusahaan beroperasi secara stabil, perusahaan otomatis akan memiliki open payable untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Nah, untuk kegiatan operasional untuk account payable perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan tergantung dari kredit yang diberikan supplier, lalu kondisi ekonomi dan sifat siklikal dari kegiatan operasi bisnis itu sendiri. Terus yang kedua ada yang namanya notes payable. Notes payable merupakan kewajiban dalam bentuk tertulis yang diberikan terhadap supplier dan institusi keuangan. Nah, biasanya note payable yang diberikan oleh institusi keuangan itu dalam bentuk perjanjian kredit, di mana kita sebagai perusahaan dapat meminjam dana dari institusi keuangan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga ada yang namanya current maturities of long term debt. Nah, current maturities of long term debt itu merupakan kewajiban yang terdiri dari utang jangka panjang atau mortgage yang pokok utang masa depannya akan dibayarkan sehingga dikategorikan sebagai current maturities. Nah, sebagai contoh, pada tahun 2009 perusahaan memiliki long term debt sebesar 16.975. Nah, di tahun 2010 perusahaan mengakui current maturities of long term debt dari long term debt yang dimiliki perusahaan. Mengapa dipindahkan current maturities of long term debt? Karena utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, terus ada yang keempat namanya accrued liabilities. Perusahaan sekarang lebih memilih untuk menggunakan metode accrued daripada metode kas, di mana perusahaan mengakui pendapatan dan beban ketika transaksi itu terjadi, bukan ketika perusahaan menerima kas. Nah, biasanya perusahaan juga membuat reserve account untuk hal-hal seperti rekor pembelian, diskon pembelian, dan restrukturisasi. Sebelum tahun 2003, banyak perusahaan yang melakukan praktik yang salah atas pengakuan biaya restrukturisasi. Nah, perusahaan itu awalnya dia mengestimasi biaya restrukturisasi yang cukup besar, padahal restrukturisasi itu belum terjadi, sehingga akhirnya FASB membentuk PSAK nomor 146, yaitu akuntansi untuk biaya yang terkait dengan aktivitas keluar dan disposal. Nah, dengan adanya PSAK 146 ini, perusahaan tidak boleh mengakui liabilitas atas biaya yang digunakan untuk kegiatan exit atau disposal sampai kewajiban itu benar-benar terjadi. Nah, unearned revenue, perusahaan yang menerima pembayaran di muka atas barang atau jasa mencatat kewajiban pada saat menerima tunai. Nah, perusahaan baru boleh mengakui pendapatan tersebut ketika barang tersebut sudah sampai di supplier. Deferred federal income tax. Deferred federal income tax merupakan hasil perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban yang dilaporkan dengan penghasilan kena pajak. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada 3. Yang pertama biasanya penyusutan. Nah, untuk penyusutan sendiri nih, biasanya perusahaan menggunakan metode yang berbeda antara penghasilan yang dilaporkan dan penghasilan kena pajak. Nah, alasannya perusahaan menggunakan metode MART sendiri supaya beban yang diakui di awal tahun menjadi lebih besar. Tapi pada akhirnya beban yang diakui tetap sama. Nah, yang kedua ini ada temporary difference. Nah, temporary difference ini contohnya ada kontrak jangka panjang dan angsuran. Nah, kenapa disebut temporary difference? Karena secara teori pada akhirnya beban dan pendapatan yang diakui akan sama. Nah, yang ketiga ini ada permanent difference.
Nah, permanent difference ini contohnya obligasi. Kenapa disebut permanent difference? Karena obligasi secara penghasilan kena pajak tidak dapat diakui, tapi secara penghasilan yang dilaporkan pendapatan obligasi bisa diakui. Nah, untuk long term debt sendiri ini merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya itu ada utang obligasi, terus ada mortgage, ada kewajiban pensiun, dan kewajiban berdasarkan sewa. Nah, setelah itu ada capital lease obligation. Nah, di capital lease obligation ini ada beberapa peraturan. Yang pertama, ketika penyewa memberikan hak atas aset kepada yang menyewa, terus habis gitu mengandung opsi bargain purchase. Yang ketiga ada memiliki jangka waktu 75% atau lebih dari economic life aset tersebut. Dan yang keempat memiliki pembayaran sewa minimum dengan nilai sekarang sebesar 90% atau lebih. Nah, apabila penyewa memenuhi satu ketentuan dari keempat tersebut, nah aset tersebut dapat diakui sebagai aset oleh penyewa. Sesuai dengan pernyataan FASB nomor 13 akuntansi untuk sewa yang tidak memenuhi salah satu persyaratan dari 4 kriteria tersebut akan diklasifikasikan sebagai sewa operasional. Selanjutnya itu statement of stockholders. Nah, apa itu statement of stockholders ya? Jadi itu adalah bagian dari neraca yang menunjukkan kepemilikan residual setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, hal itu mencerminkan nilai bersih perusahaan milik pemegang saham. Nah, komponennya itu terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu common stock. Common stock sendiri itu adalah nilai nominal saham biasa dan memiliki hak suara dan pembagian dividen setelah preferred stock. Lalu yang kedua yaitu additional paid in capital, yaitu kontribusi modal tambahan. Yang ketiga yaitu retained earning atau laba ditahan. Lalu treasury stock, yaitu saham dibeli kembali. Di opsi positif tadi menjelaskan opsi positif. Nah, di situ kan dijelaskan kalau misalnya opsinya positif itu menandakan perbaikan risiko pasar dan exposure internasional. Iya. Nah, aku mau tanya, itu gimana sih kok Auci itu bisa memberikan wawasan tentang risiko pasar sama yang sebenarnya itu nggak terlihat di laporan laba rugi. Yang langsung dijawab. Boleh Bu, nanti akan bantu tambahkan oleh teman-teman saya. Jadi seperti yang Samantha tahu bahwa AOC ini merupakan singkatan dari accumulated other comprehensive income, di mana accumulated other comprehensive income itu bisa ditambahkan dalam akhir dari net income, dan mungkin kamu kenal dengan istilah other comprehensive income dalam laporan keuangan. Nah, hal ini tuh menunjukkan positifnya atau meningkatnya nilai AOC, dalam artian AOC memiliki nilai positif, itu menunjukkan kondisi investasi perusahaan yang lebih baik yang berasal dari unrealized gain. Jadi katakanlah perusahaan berinvestasi pada suatu hal, kemudian sebenarnya ia mengalami kenaikan nilainya, tapi belum ia realisasikan. Oleh karena itu disebut sebagai accumulated other comprehensive income, karena dia belum diakui atau direalisasi. Dan hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya dari adanya pengaruh dari valuta asing atau hedging dan lain-lain, yang mana kalau kita lihat lebih dalam ke bagian other comprehensive income-nya, itu bisa menunjukkan sentimen kepada pasar internasional. Mungkin teman-teman saya ada yang menambahkan? Mungkin ini ya, AOC itu bisa memberikan wawasan soal risiko pasar, tapi itu dengan adanya AOC itu bisa mengungkapkan risiko yang disembunyi di dalam income statement. Karena kan income statement itu cuma memuat soal laba atau rugi yang sudah terrealisasi aja gitu. Padahal kan perusahaan itu bisa punya risiko pasar yang sudah memengaruhi nilai aset atau liabilitas tapi belum direalisasi.
Ada lagi yang mau menanyakan terkait Tes. Cintanya tadi kan kalian sempat jelasin kalau misalnya pembiayaannya Unilever ini lebih besar pakai utang ketimbang pakai ekuitas. Terus aku juga sempat melihat laporan perubahan ekuitasnya Unilever ini, ternyata RE-nya dia tuh dari tahun 2020 sampai 2024 itu selalu lebih rendah gitu daripada dividen yang dibagiin ke pemegang saham. Nah, kalau misalnya terus-terusan kayak gini, mungkin di satu sisi emang pemegang sahamnya pasti seneng ya, soalnya dividennya tinggi terus. Tapi di sisi lain bukankah mereka juga pasti ada kecurigaan gitu? Kenapa kok labanya kecil sementara dividennya tinggi? Dan mereka pasti takut gimana kalau tahun depannya nanti dividennya nggak bisa sebanyak itu. Nah, menurut kalian kalau kondisinya kayak gini, sebenarnya ini nunjukin performance-nya perusahaan yang buruk atau mungkin sebenarnya buruk di sekarang tapi long term-nya nanti bakalan bagus? Oke, jadi aku izin ke pertanyaannya Angel. Iya, Jadi iya. concernnya Angel itu pertama RE-nya dia itu cenderung nilainya rendah. Dibandingkan dividennya dia yang dibagiin ke pemegang saham. Oh, lalu Angel tanya apakah ini maknanya positif atau negatif? Iya. Oke, jadi izin menjawab. Jadi untuk pemaknaannya, jadi itu sebenarnya makna dari return earnings adalah laba yang ditahan dengan tujuan untuk diinvestasikan kembali. Kalau nilai laba ditahannya itu cenderung kecil atau stabil, berarti perusahaan itu masih akan ada rencana lain yang dilakukan, entah dia akan melakukan reinvestasi kembali atau memang perusahaan itu sedang tidak perform well. Kita bisa lihat bahwa di bagian atasnya kita juga melihat adanya kinerja penurunan aset. Namun kalau Angel tanya, apakah penurunan nilai dividen itu akan berpengaruh kepada sentimen dari investor? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari apakah investor tersebut, dalam artian kita membahas dari POV investor yang bermain di bursa efek ya. Apakah investor tersebut merupakan investor jangka panjang yang memainkan saham atau memegang saham tersebut dalam jangka waktu bertahun-tahun dan memang mengincar dividennya, atau investor tersebut hanyalah investor yang bersifat trading saja. Kalau investor yang bersifat trading, dividen tidak menjadi hal yang penting karena biasanya dividen dideklar itu biasanya setahun sekali atau bagus-bagus setahun 2 kali. Sementara di luar sana banyak perusahaan-perusahaan di bursa efek yang bahkan nggak membagikan dividen sama sekali, dan masih banyak investor yang tetap mau berinvestasi di perusahaan tersebut sekalipun tidak ada dividen dibagikan. Saya rasa sekian dari saya, terima kasih. Menarik tadi yang disampaikan oleh Evelyn ya, tidak bagi dividen tapi masih menarik untuk diinvestasikan. Mungkin selain Evelyn ada dari Monica atau mungkin dari Enrico ada yang mau menambahkan jawabannya. Itu kan mungkin peserta kelas yang lain juga pengen tahu kok bisa ya tidak bagi dividen tapi masih menarik. Nah, nanti giliran yang lain ya, mungkin Enrico ya belum bersuara sama sekali untuk sesi tanya jawab. Boleh. Kami didiskusikan sebentar ya Bu. Iya, silakan. Apa ini mah? Tidak. 2060.
perusahaan yang sudah berdiri lama. Pastikan Unilever memiliki fundamental yang cukup bagus. Dia juga Unilever ini menjual barang-barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga walaupun perusahaan itu nggak membagikan dividen, nah investor ini kayak berekspektasi di masa depan ini perusahaan akan menghasilkan laba lebih tinggi dan perusahaan dapat membagikan dividen dalam jumlah besar. Di mana di saat perusahaan tidak membagikan dividen tersebut, perusahaan dapat menggunakan dananya untuk berinvestasi di perusahaannya supaya kegiatan operasional perusahaan dapat menunjang. Jadi melihat prospek masa depan dari perusahaan ya di menghasilkan labanya di masa mendatang. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ada Samantha dan dari Angelin. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus sekali lagi. Silakan kelompok ya. Sudah presentasikan termasuk simulasi perhitungannya. Silakan kelompok berikutnya mempresentasikan dari buku sudah banyak ya. Maju. Maju. Ya iyalah. Gak usah kasus. Gak usah kasus. Ini. Sing teori sing aset dan lain-lain tuh di skip langsung ke sing ini. Langsung aku. Aku tak baca dua slide. Terus soal mbak pembuka. Kelompok yang kedua presentasinya berarti ulang dari buku sebelumnya ya. Kalau memang ada topik yang sama persis, mungkin bisa disampaikan itu sudah disampaikan di FO, yang di materinya FO. Atau kalau mengambil dari FO, maka itu materinya di skip saja karena sudah. Kecuali kelompok yang presentasi dua itu melewati bagian itu dan kelompok presentasi menemukan, nah itu boleh dipresentasikan. Mungkin semuanya sudah diberikan dengan saya. Nah, saya cek dulu di WS ya. Yang upload ini tadi. Oh, ada BTW-nya ya. Ya, silakan kelompok. Ya, selamat sore Bu Iran dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan posisi keuangan dan aktivitas pendanaan atau pendanaan utang dan ekuitas. Anggota kelompok kami ada Tandri Sunjaya, ada saya Meta Sugiarto, saya sendiri, kemudian ada Olesius Brian Setiawan. Skip. 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 5 Skip. hitung. Skip. 6. Di sini. Ya, jadi tujuan analisis aktivitas pendanaan yang pertama yaitu ada membahas bagaimana perusahaan dapat memperoleh sumber daya melalui pendanaan atau financing activities, dan kemudian analyzing financing activities ini berfokus pada utang atau debt, kemudian sewa atau leases, komitmen dan kontingensi, pembiayaan di luar neraca, serta ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada debt financing atau pendanaan dengan utang. Pendanaan dengan utang ini berbentuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, obligasi serta wesel bayar. Kemudian pendanaan dengan utang ini caranya melakukan penghitungan biaya bunga, amortisasi diskon atau premi obligasi, serta pelaporan dengan fair value versus amortized cost. Kemudian pada debt financing ini analisisnya mencakup struktur jatuh tempo, senioritas, jaminan atau secured debt, serta perlindungan kreditor melalui covenants. Menurut buku Subramanya yang selanjutnya terhadap analyzing financing activities, ada analisis sewa atau leases. Nah, analisis ini dibagi menjadi dua klasifikasi, ada operating
lease dan capital lease. Untuk operating itu lebih ke bagaimana untuk operasional yang digunakan di luar dari neraca. Dan sedangkan untuk yang capital itu penggunaannya biasanya untuk pembelian aset atau sewa modal. Nah, tantangannya di operating lease itu nggak tercatat sebagai utang di neraca, dan analisis dari sewa ini perlu menyesuaikan neraca agar kewajiban sewa terefleksi sebagai utang yang untuk analisis yang lebih akurat. Lalu berikutnya ada pembiayaan di luar neraca, off balance sheet financing. Apa itu definisinya? Off balance sheet financing ini adalah pendanaan yang nggak muncul secara langsung di neraca. Mengapa? Untuk membuat leverage atau likuiditas perusahaan terlihat lebih oke di laporan keuangannya. Terus bentuknya kebanyakan seperti special purpose entities, SPEs, joint ventures, sale leaseback, ada juga operating leases. Oke, selanjutnya masuk ke studi kasus. Sebelumnya minta maaf kepada teman-teman di kelas. Jadi kelompok kami salah menangkap tugasnya dan tidak sampaikan laporan keuangan. Sedangkan kami kayak membandingkan teori dan praktiknya, kayak teori yang sudah ada dan praktik di perusahaan tersebut. Pertama dari poin struktur utang jangka pendek versus jangka panjang. Kalau berdasarkan teori, kayak perusahaan itu kan sebaiknya mencocokkan jangka utang dengan jenis aset yang dibiayai. Terus utang jangka pendek untuk aset lancar dan utang jangka panjang untuk aset tidak lancar. Nah, di ICBP ini sendiri memiliki mayoritas utangnya berjangka panjang dan menunjukkan pendanaannya relatif stabil. Di tahun 2022 itu utang jangka pendek yang dimiliki lebih 10,03 triliun dan utang jangka panjang yang dimiliki lebih 47,8 triliun. Lalu di tahun 2023 komposisinya kurang lebih sama. Kayak di jangka pendeknya 10,46 triliun, jangka panjangnya 46,7 triliun. Nah, jadi kurang lebih stabil dan sama. Nah, poin berikutnya di liabilitas sewa atau leases. Ini kalau berdasarkan teori, kewajiban sewa operasi tradisional merupakan off balance sheet financing, jadi tidak tercatat sebagai liabilitas. Nah, meskipun menimbulkan komitmen pembayaran kayak mirip utang, nah analisis dianjurkan menyesuaikan rasio utang jika sewa operasi signifikan. Kalau di ICBP sendiri telah mengakui liabilitas sewa sesuai dengan teori, namun nilainya relatif kecil terhadap total kewajibannya. Selanjutnya di ekuitas, saham laba ditahan dan treasury stock. Berdasarkan teori kan ekuitas mencakup ya ini saham biasa, laba ditahan dan treasury stock. Kalau di ICBP didominasi oleh saham biasa dan laba ditahan. Jadi di tahun 2022 jumlah saham beredar kurang lebih 11,66 miliar lembar, tidak ada saham prefernya. Lalu laba ditahannya terus meningkat seiring laba tahunan. Jadi total ekuitas naik dari kalau di tahun 2022 itu 57,4 triliun menjadi 62,1 di tahun 2023. Nah, kalau dari komitmen dan kontingensinya, catatan laporan keuangan itu mengungkap kewajiban yang potensial nggak tercatat di neraca. Kayak contohnya ada jaminan, ada gugatan hukum. Kalau di CBP itu ada kasus Pine Hill, juga ada komitmen pembelian bahan baku. Itu kan nggak tertulis. Terus untuk resikonya, kewajibannya itu dapat mempengaruhi posisi keuangan di masa depan. Karena kan nggak tertulis gitu. Nah, resiko yang terkendali di CBP itu adalah sengketa pajak yang telah diungkap dan sedang dalam proses hukum tanpa dampak material yang dicantumkan. Kemudian ada pembiayaan di luar neraca atau off balance sheet financing.
Teorinya itu analisis perlu mengidentifikasi utang tersembunyi untuk menilai solvabilitas secara akurat. Nah, praktiknya di perusahaan ICBP ini, ICBP tidak memiliki struktur of balance sheet yang material pada tahun 2022 sampai 2024. Kemudian langsung. Kemudian di perusahaan ICBP ini seluruh kewajiban termasuk sewa tercatat transparan di neraca. Dan profil utang ICBP mudah dianalisis dan tidak memerlukan penyesuaian material. Tutupkan. Oh ya, sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok? Silakan. Sebenarnya kalau yang di bagian kedua yang dari bukunya Subramanian ini banyak yang bisa ditanyakan setelah kelas. Ya, karena misalnya seperti yang tadi off balance sheet, ya financing, nah itu kan peserta kelas belum terbiasa dengan itu, ya mungkin bisa ditanyakan juga. Ya ini kan off balance sheet financing ya. Atau saya tanya dulu ya, nanti itu setelah kelas jangan bukan setelah saya nanti bertanya juga. Nah yang tadi saya sampaikan sekarang juga ini saya tanyakan untuk kelompok. Bisakah dijelaskan tentang pembiayaan di luar neraca? Karena dulu kalau tidak salah saat belajar akuntansi keuangan menengah itu jarang dijelaskan ini. Tapi pada saat kita belajar di mata kuliah AMK atau PPK ini ada istilah ini. Mungkin bisa dijelaskan untuk kami sekelas apa ya yang dimaksud dengan off balance sheet financing. Mungkin tadi sudah mungkin perlu diulang supaya kami yang di kelas ini lebih paham. Silakan kelompok. Mungkin kelompok bisa membahasnya dari pencatatannya. Kalau tidak dicatat, kalau yang ada di balance sheet kan berarti nanti dicatat di balance sheet ya. Tapi kalau yang off balance sheet kan berarti dia tidak ada di balance sheet-nya. Nah, mungkin itu sedikit dulu dari saya. Mungkin kelompok bisa menambahkan. Kok bisa materi ini masuk di pembahasan hari ini tentang sumber pendanaan dan yang lainnya. Jadi kalau menurut kelompok kami, kalau off balance sheet financing itu lebih ke suatu bentuk pendanaan atau aktivitas keuangan yang tidak dicatat secara langsung dalam neraca perusahaan, tapi masih menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Artinya perusahaan ini memperoleh manfaat dari sumber dana atau fasilitas tertentu. Biasanya dipakai agar rasio keuangan perusahaan seperti debt to equity ratio atau tingkat leverage itu tetap terlihat baik, sehingga kondisi keuangan itu tampak lebih sehat di mata investor. Kalau di buku Subramanian dia menggunakan contoh apa ya? Penulis menuliskan contoh apa ya kelompok di bukunya? Untuk contoh off balance sheet financing-nya. Kalau di bukunya Subramanian itu ada bentuk-bentuk umum kayak special purpose entities. Nah itu perusahaan membuat entitas khusus
buat nampung aset atau utang tertentu. Contoh sekuritasi piutang, utangnya ada di SPE bukan di perusahaan induk. Jadi di neraca induk terlihat lebih ringan. Terus lagi untuk operating lease adalah kontrak sewa jangka panjang, kayak misalnya sewa gedung atau sewa peralatan yang nggak dicatat sebagai utang di neraca, tapi hanya muncul sebagai beban di sewa laba rugi. Padahal secara ekonomi perusahaan punya kewajiban untuk tetap bayar. Yang terakhir bisa tolong diulangi. Yang setelah SPE itu contohnya apa? Operating lease. Operating lease. Oh ya. Kenapa bisa off balance sheet financing? Karena Nah, sebelum IFRS 16, kontrak sewa jangka panjang itu misalnya sewa gedung, juga sewa peralatan itu nggak dicatat di utang itu di neraca, tapi hanya muncul sebagai beban sewa di laba rugi. ya, jadi ini penyebab juga mengapa operating lease itu sekarang sangat dibatasi di menggunakan standar IFRS ya. Jadi karena Pak perusahaan menggunakannya sebagai off balance sheet financing ya. Masih ingat dulu yang termasuk dalam capitalis itu kalau apa? Mungkin tadi juga sempat perhatikan presentasi kelompok ya. Karena ada 4 kriterianya ya, masa manfaatnya, kapitalisasi nilainya, ya dan yang lainnya. Nah itu kalau begitu tidak memenuhi itu maka dia akan masuk dalam operating lease. Dan itu untuk operating lease itu hanya dibatasi untuk yang nilainya hanya sekitar $5.000 dan yang lainnya. Nah itu kan mau membatasi yaitu untuk praktik pembiayaan di luar neraca ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta kelas? Ya silakan. Mulya ya? Monica ya? Mau menanyakan gitu, berarti kan kalian pasti kalau misal tujuan utamanya of balance sheet financing itu untuk membuat tampilan rasio leverage atau likuiditas perusahaan itu terlihat lebih baik. Nah terus gimana caranya menganalisis keuangan, mendeteksi adanya resiko tersembunyi dari transaksi tersebut? Yang paling utama tuh nama apa belajar CLK, soalnya kan informasinya kan bisa kalau misalnya kita ngerti kayak contoh metode dan prakteknya itu berarti kan kita harus analisis Itu TikTok. itu tapi tidak tinggalnya. Oke, mau menjawab pertanyaan dari Monica. Jadi kalau menurut kelompok kami sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan. Namun kalau yang paling rekomendasi dan paling banyak digunakan itu membaca langsung catatan CLK. Jadi di sana itu perusahaan kan wajib mengungkap apa ya, sewa jangka panjangnya dan kontrak pembelian atau kontingensi hukumnya. Jadi walau tidak muncul di neraca, nah infonya itu ada di CLK sepenuhnya. Jadi bisa dibandingkan di neraca dan CLK. Yang lain? Ya sudah Monica ya. Masih mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Monica, ya baik ini
sheet financing ini pasti diungkapkan di CALK atau enggak ya? Terus habis itu bisa minta tolong kasih contoh perusahaan yang menerapkan balance sheet financing ini dan bagaimana perilaku investor ketika mengetahui perusahaan melakukan praktek ini. Oke, mau menjawab pertanyaan dari Aniko. Tadi kan apakah yang Harus pertama di tadi CLK. apa? Nah, harus pasti ada di CLK. Ya, itu kalau berdasarkan standar akuntansi EWRS dan PSAK, perusahaan itu wajib untuk mengungkapkan komitmen dan kontingensi di CALK. Jadi termasuk off balance sheet financing ini nantinya juga akan masuk ke situ. Jadi meskipun tidak masuk ke neraca, informasi tentang kontrak sewa jangka panjang yang ada di off balance sheet financing ini pasti masuk di CALK gitu. Pasti ada. Kalau tidak diungkapkan, maka melanggar standar akuntansi yang ada. Nah, buat contohnya itu ada perusahaan yang terkenal 2001 yaitu Enron. Dia pakai special purpose entities. Jadi kelihatannya sehat padahal nggak sehat karena overly average gitu. Dia sembunyikan utang miliaran dolar supaya tampak sehat kayak gitu. Nah, di Indonesia sebelum IFRS 16 yang tadi ibunya setuju, ada banyak perusahaan penerbangan kayak Garuda itu pakai operating lease juga buat pesawatnya. Nah, pesawatnya nggak dicatat sebagai aset atau utang, tapi sebagai beban sewa, kayak yang tadi sudah saya katakan. Padahal kontrak sewanya bisa sampai 10-15 tahun. Nah, itu kan jelas bentuk dari off balance sheet financing. Enron, Garuda. Next investor. Belum. Oh, masih ada yang Iya. menjawab dari Nah, gimana resiko reaksi investor terhadap off balance sheet ini? Karena ini resiko yang tersembunyi, neracanya tampak sehat tapi sebenarnya jangka panjangnya kan enggak. Nah, Enron tuh buat perusahaan-perusahaan atau investor global lebih hati-hati untuk membaca CLK. Lalu kalau off balance sheet financing dianggap berlebihan, nggak transparan, investor bisa kehilangan kepercayaan, harga saham turun, terus juga biaya pendanaan bisa naik. Nah, kalau pengungkapannya jelas dan kewajibannya wajar, misal jadi sewa gudang atau toko retail, investor nggak terlalu khawatir karena sudah dianggap sebagai biaya wajar atau biaya model bisnis yang normal gitu. Jadi jawaban kelompok untuk off balance sheet itu sudah lengkap ya. Jadi kalau misalnya untuk berkaitan dengan off balance sheet itu memang akan diungkap di catatan atas laporan keuangan. Jadi sebatas yang disampaikan saja. Kalau mau yang lebih mendalam, maka yang bisa melihat itu adalah auditor eksternal ya. Pada saat mengaudit mereka bisa masuk lebih dalam. Tapi kalau kita sebagai analis keuangan, maka kita hanya bisa melihat yang ada di laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangannya. Ya.
Kemudian kasus-kasus yang pernah terjadi itu juga yang tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok perusahaan Garuda, kemudian juga nanti ada perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia yang juga melakukan off balancing. Jadi yang perlu diperhati, bank itu juga perusahaan keuangan bank itu juga banyak, saya cek banyak yang melakukan off balancing ya. Jadi mereka sampai juga diteliti oleh peneliti-peneliti lain tentang off balancingnya. Kemudian jadi kalau perusahaan yang menggunakan aset yang besar dan mahal, misalnya seperti Garuda dan perusahaan konstruksi itu mungkin mudah kita temukan, tapi ternyata bank itu juga ya menggunakan off balancing. Jadi nanti itu bisa berkaitan dengan misi ya, tapi dengan aturan yang baru, standar yang baru itu semakin dipersulit ya untuk off balancingnya. Tentu kalau misalnya off balancingnya jumlahnya sangat material, itu tentu investor sebagai investor juga ya harus khawatir ya. Jangan ini nanti ada ini menyembunyikan kondisi kewajiban atau beban yang seharusnya ada ya. Jadi mereka membuat laporan posisi keuangan itu terlihat dari nilai utangnya kecil padahal sebenarnya banyak ya. Oke, itu kira-kira tambahannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti duluan dari Yang coba dulu pas ya di sana dulu saja ya, nanti di situ lebih ya. Silakan. Ini mau pakai ya, pakai baju warna. Ya itu kebetulan. Kebetulan ya. Kita juga. Oke, silakan Pak. sorry boleh diulangi. Nah, ini masih terkait sama off balance sheet. Nah, itu kan salah satu bentuk umumnya ada joint venture. Terus kalau misal mereka yang melakukan joint venture tapi gagal, itu bagaimana dampaknya terhadap perusahaan itu yang mungkin tidak tercatat kewajiban penuh mereka di neraca. Lalu apakah investor itu bisa benar-benar menilai resikonya dari laporan keuangan? Kalau gagal, Kalau gagal itu bagaimana? Nah, kalau misal joint venture-nya ini gagal, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan induk yang mungkin tidak mencatat kewajiban penuh mereka di neraca? Perusahaan neraca. Gitu. Oke, kita mau pertanyaan berikutnya ya. Silakan nanti. Aku masih agak belum terlalu paham. Itu kan ada dua ya, berarti sama finance. Ya, jadi di situ tuh kedua-duanya itu harus dilakukan secara bersamaan sebagai sebuah program atau prosedur, atau dipilih salah satu aja oleh perusahaan. Terus Harus dilakukan dua-duanya atau punya salah satu. kalau memang dipilih salah satu, apa ada masing-masing dari kedua metode, kedua jenis itu apa ada dampak tersendiri ke laporan keuangan perusahaan? Selesai. Bisa
ya. Apakah yang pertama, apakah bersamaan? Kalau misalnya tidak bersamaan itu yang kedua, apakah cukup salah satu saja dan kembali ke laporan keuangan gitu ya? Pertanyaannya itu kok langsung pakai contoh ya. Aku kayak tumbal. Gimana tanpa itu perusahaan ini kita bisa Iya, kalau pertanyaan Richard tadi itu kan gimana kalau misalnya joint venture-nya gagal gitu kan? Ya, jadi kalau joint venture-nya gagal, perusahaan Indo itu tetap bisa rugi, tapi biasanya itu lewat ada dua. Yang pertama, nilai investasinya dihapus atau impairment, jadi ekuitas Indonya turun. Dan yang kedua itu bisa ada kewajiban kontingensi, misalnya perusahaan Indo memberikan jaminan utang joint venture yang akhirnya harus ditanggung. Jadi meskipun joint venture ini nggak masuk neraca, resiko ekonominya tetap bisa menghantam Indo. Contohnya kalau di Indonesia ada joint venture yang gagal itu Maspion Group sama LG Electronic. Nah, awalnya pengen bikin joint venture untuk produksi produk-produk elektronik rumah tangga. Tapi joint venture-nya dibubarkan karena strategi global dari LG-nya yang berubah. Nah, ngaruh akhirnya dampaknya ke Maspion. Perusahaan Indo Maspion tuh harus menghapus nilai investasinya di joint venture. Nah, terus yang terjadi adalah ekuitasnya jadi turun, walaupun utang JV nggak muncul di neraca ini Maspion. Oke, itu. Terus untuk Lutfi, operating list dan finance list. Jadi operating dan finance ini bukan pilihan bebas, tapi kayak tergantung dari sifat kontraknya. Kalau kontrak jangka panjang ada hak guna, makanya biasanya masuk finance lease. Tapi kalau untuk yang biasa tanpa hak milik kayak gitu, itu maksudnya operating lease. Kalau di PPT kan ada untuk operasional sebagai pembiayaan di luar neraca kayak gitu. Nah, jadi kalau perusahaan kan tadi saya bilang tergantung ya. Perusahaan tuh bisa punya dua-duanya sekaligus. Kalau misal dia mau yang jangka pendek atau yang jangka panjang, tergantung kontraknya. Nah, dampaknya terhadap laporan keuangan juga beda. Operating list yang dulu sebelum itu hanya munculnya di hak sewa beban laba rugi, nggak ada utang di neraca. Kalau di finance lease itu dicatat sebagai aset hak guna utang di neraca. Jadi kalau pakai operating lease, neraca tampaknya lebih ringan, tapi kalau finance lease kewajibannya jadi lebih transparan.
Lagi. Siap-siap ya. Jadi lebih kalau sewa itu kita untuk suatu alat, satu kontrak itu hanya bisa memilih salah satu. Tidak bisa duanya berjalan bersamaan dalam satu transaksi. Tapi kalau misalnya anggap saja saya mau sewa mesin genset jangka panjang, mesin genset A ya, nah itu berarti saya harus capital lease atau finance lease. Tapi kalau saya mau ini waktu musim hujan aja, saya cuma sewa 6 bulan, nah itu berarti masuk ke operating lease. Jadi tidak, kita harus memilih berarti. Jadi kita tidak bisa aset yang sama itu kita langsung dua jalan, itu nggak bisa. Karena begitu dia masuk finance lease, maka aset itu sudah berasal dari perusahaan. Asetnya, right of use-nya itu masuk dalam aset, kemudian lease liability-nya masuk di liability. Nah itu kalau finance lease. Kalau yang operating lease itu cuma apa? Beban sewa biasa, tidak muncul di aset, tidak muncul di liabilitas, sehingga disebut dengan off balance sheet financing. Gitu. Kalau dari nilai dan dari jangka waktunya. Jadi kalau nilainya yang baru ini dibatasi maksimal sekitar $5.000. Kan kecil sekali ya nilai $5.000. Ya. Seperti itu. Sekalian referensi materi AKM 2-nya ya tentang list ya. Oke. Tadi saya belum nanyakan riset, bagaimana sudah terjawab belum? Sudah ya, oke baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya berikan kelas untuk kelompok ya. Sudah jawab banyak pertanyaan ya. Oke, silakan kelompok kembali. Saya akan ke depan untuk membahas sebentar. Lanjut. Aku mau beli laptop. Aku mau ditawari Iki atau Asus atau Legend. Ini budget berapa? 12.750. Bapak senengannya Lenovo. Teku Lenovo. Punya adik Asus staff. Garansi Asus enak. Cuma DE baterainya wis kurang. Yo, gimana staff? 12.750 itu mek 512. Ambil RAM 16. Kita upgrade. Kami 16. Pakai 32 aja. Slotnya 2. Iya. 16 manfaat. Jadi 2 tuh. Tawarin kemarin dia. Kita ngambil laptop, tapi nggak tahu laptop apa maksudnya. Itu dia budget 20. Soalnya ayo ini saya sudah 14. Lenovo Legend 15. Asus V 15. Apa sih? Tanda. Wis, Atas. ini sing di Generasi 13. huh? Generasi 13. Iya. Aku yang 12. Ini ada di sini. Ada di i7 nih. Bawah, scroll. Bro, ini scroll. Oke, CPU. Nah, 12. Iki wis 13. Sing aku bingung iku. Langsung saya bahas saja ya. Jadi untuk yang Iki nih. saya cukup keras, sampai di belakang bisa mendengar ya. Iya, Bu. Oke. Jadi untuk yang perlu diperhatikan itu adalah untuk analisis liabilitas Lebih tinggi ini dari adalah 12-13 terkait kayak dengan i9 lebih tinggi. angka-angkanya. Kalau kita sebagai Tapi analis kok keuangan, kita ingin prosesor menilai baru. apa? Berbahaya tidak untuk investor? Misalnya
kalau utangnya, saya membayangkan tadi kedua kelompok membuat seperti yang kelompok 3 ya. Nanti kita bisa bandingkan kelompok yang perusahaan yang Unilever dengan perusahaan yang ICBP itu nanti akan seperti apa perbandingannya. Dan kita sebagai investor kita akan melihat akan memilih yang mana ya. Kalau hari ini kan dilihat dari sisi pendanaan utangnya ya. Kemudian untuk berkaitan dengan utang itu tujuannya investor ingin tahu itu apakah berbahaya atau tidak ya. Kemudian tadi juga ya tentang pengungkapan. Jadi kita tidak hanya melihat angka-angka di laporan keuangan, tapi kita juga harus melihat pengungkapannya. Bisa saja seperti yang tadi disampaikan tentang objective financing. Ya, jadi kalau kita tidak teliti atau kita yang tidak akuntansi mungkin tidak menyadari kalau ternyata ada off balance financing ya, yang nanti akan kalau nilainya besar akan berbahaya bagi perusahaan. Kemudian juga berkaitan dengan utang ya. Kenapa kalau misalnya kita investor kita mau lihat pengembaliannya? Kenapa kalau analisis laporan keuangan itu juga dibutuhkan oleh kreditor? Kenapa? Mungkin ada yang tahu? Enggak tahu. Mengapa kreditor membutuhkan juga ALK? Kan selama ini kan kita bilang tadi yang dari awal saya jelaskan, oh investor itu ingin tahu prospeknya ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok presenter ya, kelompok 3. Oh meskipun tidak bagi dividen mau lihat prospeknya. Nah kalau kita banyak membahasnya dari sisi investor, kalau kreditornya sendiri sebenarnya untuk apa? Dia semangat? Coba jawab aja. Iya boleh. Kalau misalnya kreditor tuh bisa melihat duitnya itu seberapa lancar sih kalau misalnya dia kasih pinjaman gitu. Ya, kemampuan membayar perusahaan ya. Jadi pada saat kita ingin memberikan kredit ke perusahaan, kita akan melihat kreditnya sudah banyak atau tidak. Kalau kreditnya sudah banyak, kemudian dilihat lagi kredit yang sudah ada itu posisinya apa? Jaminan, hipotek, atau dia adalah senior? Atau senior itu diutamakan. Jadi pada saat kalau ada likuidasi, maka seperti materi di AKL 1 ya, kalau nggak salah ya, itu akan didahulukan. AKL 1 sudah diambil? Sudah ya? Itu kan ada yang corporate liquidation ya, itu kan dibayar duluan. Itu oleh senior dia. Nah kalau misalnya kita sebagai kreditor, kita tidak hati-hati, kita meminjamkan ke perusahaan, kemudian tiba-tiba perusahaan nanti akan bangkrut, dan dibayar duluan, kan adalah yang senior dia. Kita nggak dapat ya keburu habis untuk membayar pemerintah senior dan jangan-jangan kita yang biasa sudah dapat lagi. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan kalau kembali ke sisi investor ya, untuk apa kita juga tahu bagian liabilitas, karena kita ingin tahu convertible-nya ya, convertible bond ya, convertible debt-nya. Karena apa? Kalau dividen itu kan dibagi ke pemegang saham biasa. Kalau semakin banyak saham biasanya, apa yang terjadi pada dividen kita? Benar, semakin kecil ya, semakin tidak menguntungkan ya. Jadi kalau kita punya uang yang terbatas, kenapa kita harus investasi di perusahaan yang membagikan dividen kecil? Misalnya prospeknya sama, ya prospeknya sama. Kenapa harus pilih yang dividennya kecil? Kenapa kita tidak alihkan ke yang dividennya besar? Nah itu contohnya ya. Kemudian tadi juga tentang AOC tadi sudah dibahas oleh kelompok ya, itu berkaitan dengan fair value ya, penyesuaian unrealized dan yang lainnya. Ini leasing tadi juga sudah ditanyakan banyak ya, kelompok presenter juga sudah banyak menjelaskan tentang leasing. Kalau zaman dulu itu kita akan atau tidak zaman dulu saja ya, kalau misalnya yang sekarang pun atau di masa mendatang, pada saat ada perusahaan yang memaksakan menggunakan operating lease, kemudian kita mengidentifikasi itu adalah salah, misalnya auditornya dan tidak dikoreksi ya,
maka nanti peserta kelas yang menjadi auditor pun bisa tahu caranya untuk mengubah dari operating list menjadi capital list, yaitu dijelaskan di exhibit 37. Kemudian berkaitan dengan contingencies dan komitmen, ya itu juga hati-hati ya. Jadi kalau misalnya perusahaan nanti di masa mendatang misalnya mengalami seperti ketidakpastian, pengumpulan piutang, klaim ya dari garansi dan yang lainnya, itu juga nanti juga akan mempengaruhi keuangan perusahaan. Di Subramanya juga dijelaskan cara menganalisis contingent liabilities. Ya, jadi kita harus cari deskripsinya, tingkat risikonya, nilai potensinya. Ya. Kalau untuk perusahaan produksi yang barang-barangnya tidak terlalu mahal, itu tidak seberapa. Tapi kalau ini berkaitan dengan perusahaan barang mewah, misalnya mobil, pernah dengar ya ada mobil yang ditarik dari pasaran? Nah itu nanti berkaitan dengan kewajiban ini, tiba-tiba akan membengkak kewajiban perusahaan. Kenapa? Karena ada satu mobil kan sudah banyak, nilainya besar, ditarik, misalnya ada cacat produk dan yang lainnya, itu sangat merugikan untuk perusahaan. Atau misalnya kalau belum ditarik nanti akan menyebabkan kewajiban garansinya, apanya yang rusak, itu nanti juga akan menyebabkan tambahan biaya perusahaan, tambahan kewajiban. Nah kalau misalnya perusahaan sebagai contoh perusahaan plastik itu dia perlu untuk melakukan contingency juga atau nggak usah? Perlu, tetap perlu. Tapi itu tidak terlalu berbahaya bagi investor. Tergantung plastiknya apa. Misalnya dia cenderungnya kalau misalnya plastik yang biasa-biasa saja, biasanya tidak ada contingency. Tapi kalau misalnya menghasilkan produk plastik untuk medis, nah itu, wah itu kan benar-benar, atau untuk ekspor. Kalau sampai retur banyak itu kan bisa rugi. Jangankan perusahaan plastik, perusahaan tekstil baju yang ekspor itu juga harus hati-hati. Karena kalau misalnya kalau yang ekspor kan mereka tidak langsung membayar ya, dan mereka bisa mengembalikan barang yang sudah mereka beli. Nah itu kan merugikan perusahaan ya. Jadi itu juga harus hati-hati ya. Tidak harus perusahaan yang sebenarnya yang mobil itu tidak ya, tapi perusahaan-perusahaan yang produknya rentan untuk dikomplain dan yang lainnya. Nah itu berbahaya. Kemudian di bab 3 ini banyak sekali pembahasan tentang SPE ya, kemudian Enron, yaitu dibahas sangat banyak. Jadi Enron itu dia dengan SPE-nya itu dia kan punya banyak utang. Supaya penampilannya bagus, tadi juga sudah disebutkan oleh kelompok, dilakukan sekuritisasi utang. Apa itu sekuritisasi utang? Dia mengemas utangnya itu sebagai suatu investasi, dijuallah kepada anak perusahaannya atau SPE-nya. Jadi kesannya apa? Dia malah menjual SPE-nya itu mendapat penghasilan bunga. Jadi pada saat dikonsolidasi, perusahaan itu tampak bagus ya, seperti itu. Padahal itu adalah dia menjual utangnya kepada perusahaan anaknya. Jadi utangnya seolah-olah hilang, malah muncul investasi yang menghasilkan pendapatan bunga. Nah itu kan dia untung 2 kali ya, utangnya hilang, terus malah tampil lebih bagus dengan pendapatan investasi. Kemudian kalau berkaitan dengan saham atau ekuitas ya, itu yang tadi yang dari sesi awal sudah ditanyakan berkaitan dengan AUCI. Kemudian juga nanti berkaitan dengan pengklasifikasian untuk sahamnya, yaitu juga perlu diperhatikan. Ya mungkin seperti itu. Kalau ekuitas tidak terlalu banyak. Yang menjadi concern itu adalah yang liabilitas, itu yang sangat banyak catatannya ya. Adakah yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya berpesan, ada 2 pesan yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan pertemuan mendatang, maka peserta kelas saya minta mempersiapkan presentasi seperti kelompok 3 ya. Jadi lebih detail. Kenapa? Itu nanti peserta kelas menyicil pekerjaan peserta kelas untuk di minggu ke-7. Karena di minggu ke-7 saya akan minta seperti yang di kelompok 3 presentasikan,
tapi lengkap dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 dikumpulkan di pertemuan ke-7. Mesti revisi Iya. bikin Excel ya. 7 dibutuhkan. Jadi peserta kelas nyicil ya. Sebenarnya kalau peserta kelas seperti kelompok 3 tadi dikerjakan di Excel itu tidak terlalu berat ya, pindah rumus tarik ke bawah ya, asal jangan salah rumus ya. Pernah kakak tingkat atau teman Anda itu ada yang salah rumus ya, sudah mengerjakan bagus tapi saya cek angkanya kok nggak tepat karena ada yang salah rumus ya, seperti itu. Dan kemudian kalau untuk mata kuliah ARK ini biasanya saya minta diberi link untuk sheet-nya ya, saya mau lihat sheet-nya ya, saya kadang mau ngecek rumusnya juga ya, seperti itu. Itu berkaitan dengan minggu depan dan minggu ke-7. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas supaya jangan ada yang salah. Kemudian week ke-6 itu nanti kan rasio, analisis rasio. Jadi waktu itulah peserta kelas nanti banyak membahas rasio. Tapi kalau waktu di awal ini cenderung untuk komparasi saja, common size, kemudian komparasi. Kalau mau hemat, maka peserta kelas seperti kelompok tadi langsung digabungkan. Yang common size dan komparatifnya. Jadi ke samping dan common size-nya jadi satu tabel yang besar. Bisa dipahami? Kalau common size itu kita melihat misalnya aset, komponennya itu. Minggu depan kan bahas tentang aset ya. Komponennya apa? Kas berapa persen dari total aset. Nah itu jangan satu tabel cuma isi itu. Tapi kalau kelompok tadi lebih efisien dibuat sampai komparasi beberapa tahun. Jadi kombinasi common size dan komparatif ya. Bisa dipahami peserta kelas? Tapi kalau peserta kelas biasanya nanti waktu membuatnya sebagai laporan kan harus dicetak ya. Nanti itu kalau memang menyulitkan tabelnya terlalu besar ya pecah nggak apa-apa ya, bagi beberapa halaman ya. Karena kan peserta kelas juga ngasih filenya ke saya akan tetap bisa melihat kalau ada yang kurang jelas, saya tetap bisa lihat di filenya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, usahaannya itu dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya. Yang di UMPK sama minimal 3 tahun ya. Saya menyediakan 5 tahun, tapi tidak perlu. Kalau memang peserta kelas tidak sanggup semuanya, Sanggup. tahun saja. Sanggup. Loh, kenapa 3 tahun, enggak 2 tahun? Karena kan 2 tahun sulit melihat komparasinya. Nanti kita presentasi itu kelompok pertama itu kayak Unilever, yang kedua kan ibuku. Nah buat yang project week 7 itu kan kita analisis dari week 2 sampai week 6. Itu kita pakai perusahaan apa? Sesuai Unilever ibuku itu apa? Semuanya. Jadi satu Unilever dari satu kelompok itu 2. Iya. Jadi minggu ke-7 karena materinya sudah selesai, fokus ke aplikasinya itu, dan di minggu ke-7 peserta kelas sudah boleh bahas yang dari minggu ke-6 sudah boleh bahas yang rasio keuangan. Kayak misalnya sama kelompok semua Ya itu nanti dibandingkan Excel yang berdua atau cuma satu-satu aja. Bandingkan lagi. Jadi sama Iya. Jadi kan kita analisis laporan keuangan, kita anggap saja ada investornya. Nah kalau kita cuma analisis satu perusahaan, langsung investornya bilang, loh apakah ini sudah yang terbaik? Ada ini sudah lebih baik dari pembantunya, misalnya seperti itu. Ya, ringkasan. Jadi memberikan ringkasan mana nanti perusahaan yang lebih baik kinerjanya. Per tahun. Itu kan kita kan analisis 3 tahun, 22 dan 3 itu berarti kita melihat yang paling baik itu per tahun aja 2022 lebih baik punya ini Unilever, ternyata 2023 itu lebih baik punya SCC. Enggak, secara keseluruhan. Langsung melihat kinerja rata-ratanya. Jadi langsung. Tapi kalau mau satu persatu waktu pembahasan di depannya nggak apa-apa, tapi pada saat bagian ringkasan itu secara keseluruhan. 3 tahun itu bukan 3 tahun laporan keuangan ya. Kan saya menyediakan laporan keuangan dari tahun 2020 ya, bukan nanti lihat laporan keuangan 2024, 2003, 2022 dibuka, karena kan di dalamnya masih ada komparasinya. Jadi peserta cukup ambil yang mana?
2024 sama 2023. Tapi angkanya ambil yang tahun 2024, ada 2004 dan 2023, yang di tahun 2023 ngambil yang 2022. Jadi selalu mengambil angka yang lebih baru. Karena kan ada yang restatement, penyajian ulang. Nah, jadi pakailah angka yang terbaru. Ada yang mau ditanyakan setelah kelas? Sambil menunggu ada pertanyaan lain lagi, saya mau cek hadirannya ya. Yang Richard Klaus, oh ya baik, Richard hadir. Oke, kemudian ini tadi hadir presentasi Luis Fernando hadir. Oke, Luis hadir. Monica tadi juga sudah presentasi. Evan Kurnia absen. Jennifer Cavania absen juga. Angelin tadi hadir. Senen Video, oh ya oke, Senen hadir. Selin tadi hadir. Erika Jocelyn hadir. Felicia Cindy hadir. Gabriela, oh ya hadir. Kemudian Tiffany Priscilli, oke hadir. Alexander Gunawan, oke. Kemudian Selin, oh ya di sampingnya lagi. Kemudian Angel, langsung lihat lagi di sampingnya, bukan Angel Caroline absen. Avidio hadir. Alvin Saputra Bolos. iya. Ini Isya sudah tanya. Kemudian Dina Novia absen. Saya kok di skip ya? Amelia hadir ya. Di skip anjing. Felicita hadir. Oh gitu. Winston, oke, hadir. Jadi hari ini yang tidak hadir adalah Evan Kurnia, Jennifer Cavania, kemudian Angel Caroline, Alvin Saputra, dan Dina. Ya, kalau Lutfi tadi juga sudah tanya ya. Oke ya, hanya berlima. Baik semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di week 7 ya. Selamat datang. Aku belum dijemput. Beli itu kok, bikin Excel juga kita. Bikin Excel. Gaby. Bikin Excel juga. Nanti edisi Istiqomah beneran. Kayaknya nggak usah dikumpul, tapi week 7 itu kita butuh semua. Jadi mau nggak mau kita bikin. See you. Yo. Ayo ikut. Aku jangan sombong. Dan terus maju.